Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke baik pemirsa, kita lanjutkan lagi obrolan kita bersama Mayor Akhirudin dengan tema kita menyimak cerita perjuangan para veteran. Perjuangan para veteran tuh luar biasa beratnya mungkin Pak ya, sakitnya gitu kan, bahkan sampai kehilangan nyawa juga gitu kan. Bagaimana nih Pak untuk Bapak sendiri gitu kan, cara menghargain atau mengedukasi masyarakat juga untuk bisa menghargai bagaimana kita menghargai para pahlawan dan veteran yang sudah berjuang keras terdahulu. Jadi kalau saya sebagai kepala Minpet, kemudian secara kantor atau secara institusi, saya coba untuk untuk mendekati para veteran tersebut dengan mengadakan suatu kegiatan. Saya selama 2 tahun ini saya atas bantuan atau kerjasamanya juga dengan para masyarakat, kemudian saya akan memberikan suatu tali asih itu dalam berbentuk paket untuk menghargai beliau-beliau ini, tetapi kami memang sampaikan jangan dilihat dari paketnya, tapi dilihatlah dengan tali silaturahminya antara para pejuang-pejuang tersebut dengan veteran atau dengan junior, karena saya kan juniornya ini. Junior, benar. Ya, jadi cara kita menghargai para senior itu ya kita coba kita dekat, kemudian silaturahmi. Nah, selama 2 tahun ini kami mengadakan pemberian paket sembako kepada veteran-veteran tersebut. Biarpun nilainya kecil, tetapi adalah rasa tali asih kami, rasa kepedulian kami terhadap beliau-beliau ini. Apalagi tahun 2021 itu masih Covid kan gitu. Nah, itu sangat dibutuhkan. Nah, kemudian mungkin juga kita berharap juga pemerintah tidak henti-hentinya mungkin merangkul beliau-beliau ini apabila dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya nasional. Contohnya mungkin 17-an juga. Jadi diundang. Memang pemerintah daerah sekarang ini diundang, kemudian dijemput pakai kendaraan, ditaruh di depan, duduk menyaksikan kegiatan penaikan bendera merah putih pada waktu 17-an. Itu udah berjalan dengan baik kan gitu. Dan juga kita berharap kepada generasi muda, kita harapkan harus tahu juga bagaimana perjuangan para veteran-veteran ini. Dan juga kita kan ada juga buku-buku pejuang-pejuang 45 itu kan masih banyak. Nah, bagaimana kita harus tahu juga perjalanan pejuang-pejuang kemerdekaan kita di Republik ini kan gitu. Nah, jadi generasi muda jangan bosan-bosannya untuk menggali atau mengetahui atau membaca bagaimana para pejuang dalam merebut kemerdekaan begitu. Nah, ini kita harus tahu sejarahnya juga Pak. Ya harus tahu. Kalau nggak tahu gimana kita nanti bisa untuk menghargai beliau, bisa bagaimana untuk kita ini kan beliau komunikasi ininya kan gitu. Akan meneruskan nanti ke anak cucu kita nanti juga. Harus. Nanti kalau kita nggak tahu sejarahnya kita juga nggak akan bisa membagikan cerita itu gitu. Nah, akhirnya yang harus tahunya akhirnya sejarah-sejarah yang tidak tahu ujung pangkalnya kan gitu. Itu yang harus kita inikan kepada generasi muda. Bahkan itu juga menjadi senjata-senjata asing yang bisa merusak generasi bangsa Pak ya. Iya. Nah, gitu kan. Karena tantangan sekarang juga melihat berbeda nih gitu kan. Dan Bapak melihat tantangan sekarang untuk generasi muda sekarang seperti apa dibandingkan dulu mungkin para veteran? Ya, kalau tantangan sekarang ini kan banyak sekarang ini karena kita ini mainnya digital sekarang. Jadi pengaruh-pengaruh dari untuk melupakan sejarah itu udah mulai banyak. Akhirnya apa? Generasi muda anak-anak sekarang mainnya gadget itu akhirnya lupa. Yang lainnya lupa dia. Kan gitu. Nah, akhirnya mungkin secara umum dia tidak akan mengingat lagi, tapi dia cuma bagaimana dia melihat permainan itu akan menyenangkan diri dia sendiri.
lupa dengan sejarah, lupa dengan etika, adab, semuanya yang harus berkaitan dengan ciri khas bangsa kita itu lupa. Nah, makanya mungkin diharapkan kepada orang tua juga, mungkin batasi juga main gensetnya gitu. Tidak terlalu terpengaruh mungkin ya dari digitalisasi, walaupun kita harus juga tetap mengikuti bagaimana perkembangan digital yang ada di dunia lah bahkan sekarang kayak gitu. Nah terus Pak, bahwa cerita Bapak yang sudah di lapangan sudah lama dan sekarang menjadi kepala kantor veteran Pak ya, kayak gitu kan, tantangan apa yang paling Bapak rasakan lah gitu kan, biasa di lapangan tiba-tiba sekarang di kantor dan mengurusi para senior justru saya biarpun mengurus senior ini, berarti ini saya akan lebih senang dan perbedaannya mungkin karena di lapangan aja kita mungkin ya puas juga kan gitu. Tetapi kita ngurus veteran ini mungkin lebih puas lagi gitu. Kita bagaimana menghargai, kemudian ketemu dengan beliau itu yang dulunya senior yang berjuang di dalam militer itu, kebanggaan itu yang tidak terhingga sama saya. Ada hal yang mungkin yang tidak bisa disampaikan mungkin saya pernah gini. Jadi ketika di utara itu kita pergi ke utara, ada suatu veteran itu pejuang kemerdekaan, umurnya hampir mungkin perkiraan saya dia 97 apa 103 umurnya. Jadi ketika kita lihat buat berbaring dia, tapi setelah kita lihat, kita udah senang, kita lihat beliau itu di situ. Ternyata sebulan 1,5 bulan setelah itu beliau meninggal. Kita terenyuh. Tapi kabarnya kita nggak tahu. Tapi setelah meninggalnya kita tahu. Jadi itulah yang harus kita ini kan. Jadi kita ke bawah juga harus kita lihat veteran. Kami insya Allah veteran dari Bengkulu ini tiap tahun kita tetap silaturahmi dengan jajaran-jajaran yang ada veteran-veterannya. Ya ke utara, ke Bengkulu Tengah, ke kota juga kita ini. Kita sambangin gitu. Artinya ketika misalnya ada data yang bilang kalau ada veteran misalnya di daerah itu, cara meng-cross-checknya seperti apa dan bagaimana cara kerjanya Pak? Jadi ketika ada veteran, kita lihat cek data. Ketika data itu tidak ada di tempat kami, kemudian kita sambangin, kita suruh ngajukan. Kalau persyaratannya dia cukup ya, memadai dan bisa dipertanggungjawabkan, kita salurkan ke tingkat komando atas. Nggak apa-apa. Nah, jadi narahubung juga Pak. Kita sebagai narahubung. Kita harus mencari sebanyak-banyaknya. Nah, karena apa? Jangan nanti di tengah masyarakat terjadi hal-hal yang tidak bagus. Nah, jadi ketika orang itu bilang veteran, tapi secara administrasi tidak, kan kita nggak bagus nantinya ini. Nah, kalau memang cukup, kita sampaikan. Tapi kalau kendalanya dari atas, ini kurang, kita sampaikan lagi, kan gitu. Nah, tetapi kan ada penilaian tersendiri juga di Kementerian Pertahanan itu kan ada nanti. Nah, nanti kekurangannya itu apa? Ini tidak bisa kita jadikan veteran. Nah, alasannya itu apa? Nanti itulah yang disampaikan. Jangan terputus. Kalau terputus nanti dibilangnya kita sebagai ini tidak jelas ini kan. Itu. Ada syarat dan ketentuan. Ada syarat ketentuan yang harus dipenuhi kan gitu. Dan itu juga yang dinilai dari langsung kementerian langsung ya. Kementerian Pertahanan. Iya, kementerian memang penilaiannya. Karena kita penyaringan itu tiap 3 bulan, kemudian nanti tiap triwulan itu kita langsung video conference. Jadi contoh dari Aceh, tahun ini berapa orang, ini orang-orangnya, oke, udah nanti diproses di sana. Kalau mau kurang nanti dikabari, tapi kalau enggak lulus, udah. Ini berarti ini skepnya turun, turun, nah kan gitu. Tapi di cross check kita langsung kita ini kan, secara langsung kita di tiap-tiap kodam itu se-Indonesia. Dan itu terbuka juga Pak ya? Terbuka juga gitu. Baik, ditahan dulu Bapak untuk obrolannya. Baik, untuk para pemirsa opini jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikutnya.